Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Zulfan SPD MPD, Widya Iswara, Ahli Madya pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Kali ini saya akan berbagi dengan Bapak dan Ibu guru tentang asesmen kompetensi minimal dan implikasinya pada proses pembelajaran. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen instrumen asesmen kompetensi minimal atau AKM. Berbicara tentang AKM, bahwa pemerintah sudah menghapus ujian nasional dan mengganti dengan asesmen nasional atau yang kita singkat dengan AN. Apa saja yang akan diujikan pada AN tersebut? Adapun yang diujikan pada asesmen nasional atau pada AN ini, itu menyangkut yang pertama literasi membaca dan yang kedua literasi numerasi. Adapun literasi membaca itu ada dua, ada literasi membaca non-fiksi dan literasi membaca fiksi. Yang kedua tentang numerasi, literasi numerasi. Apa saja yang diujikan pada kedua komponen literasi ini? Ada tiga aspek yang akan instrumen AN ini, ada tiga aspek yang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu guru. Yang pertama dari aspek konten, yang kedua dari aspek proses kognitif, dan yang ketiga dari aspek konteks. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama dari aspek konten. Untuk literasi membaca, kontennya tentang teks informasi. Apa itu teks informasi? Yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Sedangkan teks fiksi adalah teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Adapun konten literasi numerasi ini adalah bagaimana memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan logika matematika, atau yang biasa kita sebut dengan soal cerita. Apa saja kontennya? Kontennya meliputi bilangan, kemudian pengukuran dan geometri. Untuk penjelasannya nanti bisa Bapak dan Ibu lihat slide, bisa membaca slide ini. Selanjutnya, untuk konten dari literasi numerasi itu tentang pengukuran dan geometri, tentang data dan ketidakpastian, dan aljabar. Tentu Bapak dan Ibu guru matematika ini sudah paham betul tentang konten-konten tersebut. Berikutnya, dari aspek proses kognitif. Apa yang diujikan dalam literasi membaca? Yaitu para siswa menemukan informasi. Dalam hal ini, siswa mencari informasi
kemudian mengakses serta menemukan informasi tersurat dari wacana yang atau dari stimulus soal yang ada. Yang kedua, interpretasi dan integrasi. Di sini siswa perlu memahami informasi tersurat maupun tersirat dan memadukan interpretasi antara bagian teks untuk menghasilkan inferensi atau satu kesimpulan dari stimulus soal yang disediakan. Berikutnya, proses kognitifnya adalah untuk literasi membaca itu melakukan evaluasi dan refleksi dari suatu teks, bagaimana siswa menilai kredibilitas, kemudian kesesuaian maupun keterbacaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Jadi oleh karena itu kepada Bapak dan Ibu guru matematika, kepada Bapak dan Ibu guru bahasa Indonesia betul-betul untuk memberikan penekanan kepada peserta didik kita melalui tentang proses kognitif ini, yaitu bagaimana cara siswa menemukan informasi dalam suatu wacana, bagaimana dia menginterpretasikan dan mengintegrasikan, serta melakukan evaluasi dan refleksi. Sementara untuk literasi numerasi itu proses kognitifnya yaitu mulai dari tingkat pemahaman, yaitu memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Kemudian penerapan, yaitu mampu menerapkan konsep suatu matematika dalam situasi nyata dan bersifat rutin. Yang ketiga, proses kognitifnya adalah melakukan penalaran. Itu bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah yang bersifat rutin. Jadi untuk literasi numerasi, proses berpikirnya mulai dari siswa paham tentang fakta dan prosedur, kemudian siswa mampu mengaplikasikan atau menerapkan rumus-rumus atau konsep matematika dalam memecahkan masalah yang ada dalam keseharian. Dan yang berikutnya adalah penalaran, siswa mampu menggunakan logika matematika untuk menyelesaikan masalah-masalah keseharian yang terjadi. Berikutnya, konteksnya, stimulus soal nanti berkaitan dengan yang pertama personal, itu berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Yang kedua, soalnya juga berkaitan, stimulus soalnya berkaitan dengan sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu atau budaya dan isu-isu terkini dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya konteksnya untuk literasi membaca maupun literasi numerasi, yaitu saintifik, berkaitan dengan isu atau topik-topik yang terkini, baik berupa aktivitas ataupun fakta ilmiah yang telah dilakukan maupun yang akan terjadi. Jadi berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau saintifik. Sekarang mari kita lihat ruang lingkup kontennya atau ruang lingkup materinya. Yang pertama kita lihat literasi numerasi. Ruang lingkup literasi
numerasi ini kontennya atau materinya yaitu tentang geometri dan pengukuran. Submaterinya tentang bangun geometri. KD-nya, ini contoh Bapak dan Ibu guru. Contohnya KD-nya adalah memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri. Selanjutnya, menghitung volume dan luas permukaan limas, kerucut, dan bola. Sementara ruang lingkup aljabar, materinya tentang persamaan dan tidak persamaan. Dengan KD, menyelesaikan persamaan dan pertaksamaan kuadrat, sistem persamaan linear dua atau tiga variabel, dan berikutnya adalah tentang relasi dan fungsi. Dalam hal ini termasuk pola bilangan dengan KD-nya, memahami barisan aritmatika dan geometri, kemudian memahami fungsi kuadrat dan grafiknya serta sifat-sifatnya. Kemudian tentang data dan ketidakpastian, materinya data dan representasi, sementara untuk KD-nya adalah menentukan dan menggunakan ukuran penyebaran data. Dan yang kedua, submateri pokoknya tentang ketidakpastian dan peluang dengan KD, memahami dan menggunakan sifat-sifat peluang kejadian. Ini contoh soal untuk literasi numerasi dengan kompetensi KD-nya adalah memahami barisan aritmatika dan geometri. Untuk soalnya bisa Bapak Ibu guru baca. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita tidak membiasakan anak didik kita dengan soal cerita yang seperti ini, maka siswa akan sulit untuk menjawab soal-soal yang seperti ini. Kalau seandainya soal yang kita berikan masih bersifat hafalan atau ingatan, maka siswa akan sulit untuk menjawab soal-soal yang seperti ini. Jadi oleh karena itu, Bapak dan Ibu guru harus membiasakan siswa dengan soal-soal yang seperti ini. Selanjutnya soal untuk literasi teks fiksi. Adapun ruang lingkup materinya dan menyangkut konten dan proses kognitifnya, konten dan proses kognitifnya. Yang pertama adalah menemukan informasi. Materinya tentang mengakses dan mencari informasi dalam teks. Sementara KD-nya menemukan informasi tersurat, yaitu tentang siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Masih dalam level menemukan informasi, materinya adalah mencari dan memilih informasi yang relevan.
Untuk KD-nya mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan pada teks sastra, informasi yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Materi ini, KD ini, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah lintas jenjang, yaitu lintas jenjang antara dari SMP dan SMA kelas 10, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa soal asesmen nasional ini itu bisa lintas kelas dan bisa lintas jenjang. Dan di sini kita menemukan bahwa soalnya untuk literasi ini adalah lintas jenjang antara jenjang SMP dan SMA. Kita lanjutkan pada proses kognitifnya, yaitu memahami. Dengan ruang lingkup materinya, memahami teks secara literal. Di sini KD-nya adalah menganalisis perubahan pada elemen intrinsik, kejadian atau karakter atau setting atau konflik atau alur cerita pada teks sastra yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Yang kedua, ruang lingkup materinya menyusun inferensi atau kesimpulan, kemudian membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak dengan KD-KD sebagaimana yang ada pada slide ini. Berikutnya masih literasi teks fiksi atau teks cerita, katakanlah seperti itu, mengevaluasi dan merefleksi. Proses kognitif, mengevaluasi dan merefleksi. Ruang lingkupnya menilai format penyajian dalam teks dengan KD sebagaimana yang ada pada slide ini. Bapak dan Ibu bisa membaca. Jadi kami tidak membacakan secara detail supaya video ini tidak terlalu panjang. Yang kedua, merefleksikan isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi dengan KD sebagaimana yang Bapak Ibu lihat. Ini contoh soalnya Bapak dan Ibu. Di sini jadi bahwa soal untuk AN ini bukan hanya pilihan ganda, tetapi juga nanti bisa menjodohkan dan bisa juga pilihan ganda kompleks atau nanti uraian ataupun isian. Di sini soalnya ini tentang fiksi ya, Bapak dan Ibu. Di sini soalnya bisa Bapak dan Ibu baca. Soalnya cukup panjang. Nah, di sini pertanyaannya, mengapa Mak Ona sangat antusias untuk pergi ke kantor pos kecamatan? Ini kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban. Jadi pilihan ganda kompleks itu siswa bisa memilih lebih dari satu jawaban yang benar. Kalau seandainya Bapak dan Ibu guru dalam proses pembelajaran tidak membiasakan peserta didik melakukan literasi dalam pembelajaran, maka anak-anak akan sulit untuk mencerna isi teks tersebut dan menjawab soal-soal yang bernalar seperti ini. Sekali lagi, sebagaimana yang kami sampaikan,
bahwa soal ini bukan hafalan, bukan jawabannya tidak ada di dalam teks, tetapi mencari sesuatu yang tersirat yang ada di dalam teks tersebut. Jadi Bapak dan Ibu guru sekalian, jadi di sini peran guru bahasa Indonesia sangat menentukan bisa atau anaknya menjawab soal AN yang seperti ini. Karena materi ini khusus untuk literasi membaca ini berkaitan dengan mata pelajaran matematika, berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, tetapi isinya nanti bisa saja teks tentang pribadi sebagaimana yang sudah kita jelaskan di atas, saintifik ataupun budaya. Selanjutnya untuk literasi teks informasi, level kognitifnya yaitu menemukan informasi, ruang lingkup materinya, mengakses dan mencari informasi dalam teks dengan KD yang bisa Bapak Ibu baca sendiri, itu menemukan informasi tersurat tentang siapa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Yang kedua, mencari dan memilih informasi yang relevan. Siswa nanti diharapkan bisa mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan pada teks sastra dan teks informasi yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Artinya level soal ini, apakah itu tingkat kesukarannya, tingkat analisisnya, daya pembedanya, itu yang semakin meningkat. Misalnya tingkat kesulitannya yang semakin meningkat. Kemudian level kognitif memahami, yaitu memahami teks secara literal. Di sini KD-nya adalah menjelaskan ide pokok dan beberapa pendukung pada teks informasi yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Yang kedua, menyusun inferensi atau kesimpulan, kemudian membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. KD-nya menyimpulkan perubahan kejadian, prosedur, gagasan atau konsep di dalam teks informasi yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Dan KD berikutnya adalah membandingkan hal-hal utama, misalnya perbedaan kejadian dengan prosedur ataupun ciri-ciri benda dalam konteks teks informasi yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Kemudian level kognitif mengevaluasi dan merefleksi dengan ruang lingkup materi, menilai kualitas dan kredibilitas konten pada konteks informasi tunggal maupun jamak. KD-nya menilai kualitas teks informasi berdasarkan pengalaman pribadi dalam membaca teks yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Di sini kami berikan tanda checklist. Nah, ini nanti untuk contoh soal yang berkaitan dengan KD menilai kualitas teks informasi berdasarkan pengalaman pribadi bla 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 bla. Yang kedua, menilai format penyajian teks. KD-nya bisa Bapak Ibu baca. Yang ketiga, merefleksikan isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan teks terhadap pengalaman pribadi. KD-nya
bisa Bapak Ibu baca sendiri. Ini berkaitan dengan literasi teks informasi. Ini contoh dari literasi teks informasi. KD-nya, sebagaimana yang sudah kami sampaikan di atas, yaitu menilai kualitas teks informasi berdasarkan pengalaman pribadi dalam membaca teks yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Silakan Bapak dan Ibu baca teks informasi tentang pengalaman pribadi, yaitu praktek STEM, yaitu untuk membuat penjernih air. Silakan dibaca. Soalnya dari teks yang panjang tersebut, soalnya adalah jika air di rumah kalian mengalami hal yang sama, apakah kalian juga akan membuat alat penjernih air yang sederhana? Jelaskan alasanmu. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu, dari beberapa contoh soal yang sudah kita lihat, sangat jauh berbeda dengan soal-soal yang kita buat, apakah untuk ulangan, ataupun untuk penilaian harian, penilaian akhir semester, penilaian akhir ujian sekolah. Jadi oleh karena itu sekali lagi memang soal yang Bapak Ibu buat harus betul-betul adalah soal-soal yang hot, yaitu soal higher order thinking skill atau yang hot. Dan untuk membuat soal-soal yang seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu sudah belajar cara membuat soal-soal hot pada kurikulum 2013. Jadi saatnya Bapak dan Ibu guru untuk menerapkan pengetahuan yang Bapak Ibu miliki tentang pembuatan soal hot untuk menerapkan soal-soal tersebut. Lalu berikutnya hasil AKM atau AN itu seperti apa deskripsinya? Deskripsi hasil AN atau AKM ini itu hanya berupa deskripsi, yaitu tingkat kompetensi membaca. Keterangannya adalah perlu intervensi khusus, kemudian levelnya dasar, selanjutnya cakap dan mahir. Untuk tingkat kompetensi membaca ini perlu intervensi khusus. Murid yang pada level ini dari hasil analisis soal yang dia mampu kerjakan, murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks maupun membuat interpretasi sederhana. Yang kedua, siswa yang berada pada level dasar, yaitu siswa yang pada level yaitu murid mampu menemukan dan mengambil informasi secara eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi. Kemudian level cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks dan mampu membuat kesimpulan dari hasil integrasi beberapa teks informasi. Dan level mahir, siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi teks informasi secara implisit, kemudian mampu mengevaluasi isi teks tersebut, kemudian kualitasnya, kemudian cara penulisan suatu teks,
dan bersikap bisa menilai atau mengevaluasi isi teks tersebut. Artinya kalau siswa berada pada level perlu intervensi khusus, ini adalah kemampuan terbawah dari peserta didik kita. Sedangkan siswa didik kita yang memiliki kemampuan atau kecakapan atau kompetensi yang paling tinggi itu adalah pada mahir. Tentu kita berharap siswa kita berada pada level yang mahir ini. Begitu juga untuk tingkat kompetensi literasi numerasi, tingkat kompetensinya mulai dari perlu intervensi khusus, kemudian dasar, cakap, dan mahir. Untuk masing-masing keterangannya ada di sini. Siswa yang perlu intervensi khusus itu murid yang hanya memiliki pengetahuan matematika terbatas, kemudian murid menunjukkan penguasaan konsep dan seterusnya. Bapak dan Ibu bisa membacanya lebih teliti. Lalu, Bapak dan Ibu sekalian, apa implikasi dari level atau tingkat kompetensi peserta didik tadi terhadap proses pembelajaran, mulai dari pada level perlu diintervensi sampai level siswa mahir tersebut. Nah, ini contoh pada mata pelajaran IPS, contoh strategi penguasaan konten di mata pelajaran IPS. Pelaporan tingkat kompetensi dapat dimanfaatkan oleh guru, tentu saja bukan hanya mata pelajaran IPS, tetapi seluruh mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran sehingga peserta didik kita betul-betul bisa mencapai level mahir. Contoh di sini contoh kisi-kisi soalnya, disajikan bacaan berisi materi baru mengenai koperasi. Peserta didik atau siswa dapat menjelaskan definisi, fungsi, manfaat, dan beragam contoh baik. Jadi dari kisi-kisi soal ini, peserta didik dapat menjelaskan definisi, kemudian fungsi koperasi dan manfaat koperasi serta praktek baik yang dilaksanakan oleh koperasi tersebut. Misalnya, siswa berada pada level kompetensi perlu intervensi khusus, yaitu siswa belum mampu memahami isi bacaan. Murid hanya mampu membuat interpretasi sederhana. Apa yang harus dilakukan oleh seorang guru kalau seandainya peserta didiknya belum mampu memahami isi bacaan yang berkaitan dengan koperasi tersebut? Kemudian juga siswa hanya mampu membuat interpretasi yang sederhana, maka upaya apa yang akan dilakukan oleh guru? Maka guru IPS tersebut cukup bertumpu pada materi bacaan yang ada pada stimulus soal, kemudian murid diberi bahan pelajaran lain oleh guru tersebut secara audio ataupun secara visual dan pendampingan khusus. Jadi oleh karena itu proses pembelajaran Bapak dan Ibu perlu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan penggunaan media pembelajaran yang baik seperti penggunaan audio, kemudian audio visual, dan pendampingan secara khusus. Yang kedua, siswa yang berada pada tingkat dasar. Di sini deskripsinya adalah siswa telah mampu
mengambil informasi dari teks, namun tidak memahami secara utuh isi topik koperasi. Untuk mengantisipasi siswa yang berada pada level ini, maka guru dapat memberikan siswa sumber belajar dengan memberikan sumber belajar pendamping dalam bentuk catatan singkat. Artinya Bapak dan Ibu membuat catatan-catatan singkat atau kesimpulan tentang teks informasi tentang koperasi tersebut. Jadi Bapak dan Ibu membuat semacam catatan, ya, catatan atau kesimpulan dari suatu teks. Artinya di sini proses pembelajaran, model pembelajaran yang Ibu lakukan adalah model pembelajaran literasi dengan metode membuat catatan singkat atau kesimpulan. Yang ketiga, siswa berada pada tingkat cakap. Dengan deskripsi, siswa mampu memahami dengan baik isi teks mengenai koperasi, namun belum mampu melakukan refleksi. Refleksi ini adalah tentang menilai kekuatan dan kelemahan tentang kekuatan dan kelemahan koperasi tersebut. Di sini guru dapat melakukan dengan memberikan pembelajaran bagaimana cara guru perlu lebih fokus kepada pembelajaran yang arahnya peserta didik itu mampu untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan murid atau mengaitkan dengan fungsi dan manfaat koperasi. Artinya proses pembelajarannya adalah para siswa mampu mengidentifikasi katakanlah tentang ciri-ciri koperasi, kemudian mengidentifikasi tentang manfaat koperasi, mengidentifikasi tentang fungsi koperasi, lalu mengaitkan guru ini memberikan bagaimana cara mengaitkan antara berbagai macam isi teks tersebut, sehingga siswa mampu melakukan refleksi dari hasil identifikasi tersebut. Berikutnya, murid di tingkat mahir. Nah, ini adalah tingkat yang tertinggi, yaitu siswa mampu memahami isi bacaan dan merefleksikan kegunaan koperasi dari teks yang telah diberikan oleh guru. Jadi di sini untuk mencapai mahir ini, guru dapat melakukan pembelajaran berupa menyusun beragam strategi tentang pemanfaatan koperasi. Artinya strategi pembelajaran untuk anak-anak yang berada pada level mahir ini dapat dilaksanakan dengan berbagai macam strategi, apakah strategi literasi, apakah atau model, ya, kita kerucutkan ke model, apakah model cooperative learning ataupun model pembelajaran saintifik. Demikianlah Bapak dan Ibu, video kami kali ini mungkin agak sedikit panjang karena memang sulit untuk menyingkat waktu karena materinya cukup padat. Mudah-mudahan materi ini dapat memberikan wawasan kepada kita semuanya sehingga siswa kita mampu menyelesaikan soal-soal AN dengan baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.